Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di kesempatan malam hari yang baik dan berbarokah ini kita kembali dimudahkan dan diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bermajelis ilmu di kesempatan yang mulia ini, yaitu pada hari Ahad 15 Februari 2026 atau yang bertepatan dengan tanggal memasuki 28 Sya'ban. Kita masih melanjutkan dari persiapan kita menuju bulan Ramadan yang tinggal menunggu 2 atau 3 hari lagi, dan kita masih pada kitab Sab'una Mas'alatan fis Siyam li Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Risalah atau kitab kecil 70 poin tentang masalah puasa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid atau Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Dan kita sekarang masuk kepada poin yang kelima. Beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan adabus siyami wa sunanihi. Adab-adab puasa dan sunnah-sunnah puasa. Qala hafizahullah, minha ma huwa wajibun wa minha ma huwa mustahabbun. Di antara adab-adab puasa itu ada yang sifatnya wajib. Ada adab wajib. Wa minha ma huwa mustahab. Dan di antaranya ada yang sifatnya sunnah. Di adab-adab yang wajib, seperti menjauhi maksiat-maksiat, itu wajib untuk dijauhi. Menjauhi pembatal-pembatalnya, hukumnya wajib. Ada yang sifatnya sunnah, memperbanyak amal soleh, dan lain-lainnya. Famin dzalika, di antaranya, kata beliau, al-hirsu ala sahuri wa ta'khiruhu, yaitu bersemangat untuk sahur dan mengakhirkan sahur. Wa ta'jilul fitri, demikian juga menyegerakan berbuka. Jadi sahurnya diakhirkan dan berbukanya disegerakan. Meskipun mungkin kita kuat, kita bisa aja sahurnya mungkin agak dimajukan jam 2 atau jam 3, bisa aja. Dan mungkin juga kita bisa bukanya setelah Isya, bisa. Tapi mengikuti sunnah adalah barokah, keberkahan. Apa yang diajarkan Rasul itulah keberkahan, meskipun dianggap remeh. Dan para ulama membuat sebuah kaidah, al-iqtisadu fis sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Ya, bersederhana, biasa-biasa dalam mengamalkan sunnah itu lebih baik daripada mengamalkan yang tidak ada sunnahnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Senantiasa manusia dalam kebaikan. Manusia di sini maksudnya kaum muslimin. Senantiasa kaum muslimin itu dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Coba lihat di sini Nabi SAW mengkaitkan kebaikan dengan amalan sunnah yang mungkin dinilai dan dilihat sebagian orang remeh. Manusia itu akan dapat kebaikan ketika mereka menyegerakan berbuka. Kalau menyegerakan berbuka itu bisa membuat kebaikan, apalagi dengan sunnah-sunnah yang lainnya, amalan-amalan besar yang lainnya, tentu akan lebih mendatangkan kebaikan. Wa kana Nabi sallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang petunjuknya Nabi, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik bimbingan, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi. Kalau sudah ada petunjuknya Nabi, tidak perlu kita mencari petunjuk yang lainnya. Qal wa kana an-nabiyyu yufsiru qabla an yusalli ala rutabatin. Kebiasaan Nabi yang kita disuruh untuk meneladani beliau, berbuka sebelum melakukan sholat maghrib dengan rutobat, beberapa rutob. Rutob itu kurma yang masih basah, kurma muda. Perhatikan kalimatnya, beliau berbuka sebelum sholat berjamaah maghrib. Artinya makan hanya sekedar rutobat, beberapa butir kurma muda. Jadi ini isyarat ada dua kesalahan yang mungkin dilakukan oleh kaum muslimin yang saling bertentangan. Yang pertama, meninggalkan buka langsung sholat berjamaah. Artinya bukanya nanti setelah selesai sholat maghrib. Jadi masuk waktu maghrib, dia tidak langsung berbuka dia. Meskipun air minum tidak mau minum dulu. Dia maghrib langsung di masjid mempersiapkan sholat tanpa membatalkan puasanya. Fahada khilafus sunnah. Yang ini menyelisih sunnah. Karena Nabi SAW sebelum ke masjid, sebelum beliau sholat berjamaah di masjid, membatalkan puasanya dengan makan beberapa butir rutob. Sementara di sebagian orang ada yang menyelisih lagi dengan berbuka berlebihan sebelum sholat maghrib. Sehingga akhirnya pertama, dia akan ketinggalan sholat maghrib. Atau minimal masbuk. Yang kedua, sholatnya tidak bisa khusyuk karena terlalu kekenyangan. Dan yang ketiga, itu bisa kurang baik di kesehatan. Karena perut kosong, kemudian langsung diisi dengan makanan-makanan berat, tentu itu kurang baik untuk kesehatan. Maka khairul hadi hadi Muhammad SAW, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi yang tengah-tengah. Dan agama Islam itu selalu yang tengah-tengah dia. Tidak terlalu miring ke kanan, ekstrim, tidak. Tidak terlalu miring ke kiri dengan meremeh-remehkan, juga tidak. Tapi di tengah-tengah. Waktunya maghrib, baik berbuka dulu dengan beberapa butir rutob kalau ada. Sekarang Ustadz, kalau nggak ada rutob, kalau tidak ada rutob, fa'illam takun rutobat fatumairat, maka dengan beberapa butir kurma kering. Dan ini lebih mudah didapatkan. Dan di antara musibah seharusnya, yang seharusnya kita menjauhinya, apalagi yang sudah mempelajari ilmu, mempelajari sunnah, di mana banyak orang yang mempersiapkan buka, makan untuk berbuka, semua menu ada di situ. Dari kue-kue, dari minuman-minuman yang segar, makanan-makanan yang manis, makanan semua ada lengkap di situ sudah. Buah-buahan lengkap semua.
Sayang sekali yang nggak ada satu kurma. Jadi musibah seperti ini. Kaum muslimin, mereka bisa beli ini, beli itu, kue ini, kue itu, buah ini, buah itu, minuman ini, minuman itu. Tapi sayang banget, kurma nggak dibeli. Nggak ada menu kurma. Seharusnya kalau kita ingin kebaikan, bimbingan Nabi adalah yang terbaik. Demikian juga kurma itu untuk berbuka juga untuk sahur. Nabi SAW beliau bersabda, khairu sahuril mu'min au ni'ma sahuril mu'min at-tamr atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik menu makanan sahurnya seorang muslim adalah at-tumur, kurma. Hanya bedanya jemaah sekalian, kalau dalam berbuka itu sunahnya kurma diawalkan. Kurma diawalkan sebelum makanan-makanan yang lainnya. Kalau ada rutab bagus. Kemudian kalau nggak ada baru kurma. Itu diawalkan sebelum makanan-makanan yang lainnya. Kalau sahur itu bisa diawalkan, bisa juga diakhirkan. Jadi tidak ada ketentuan khusus kalau sahur itu sebelum makanan yang lainnya harus kurma atau harus rutab, enggak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan sebaik-baik sahurnya orang Islam itu adalah dengan makanan kurma, bukan rutab, dan tidak mengatakan pertama sebelum mungkin makan makanan yang lainnya. Qal kata beliau fa'il lam takun tumairatun hasawatin min ma. Jika tidak ada rutab, kurma basah nggak ada, kurma juga nggak ada, maka beliau meminum seteguk air atau meminum air putih secukupnya. Sahih rawahu Tirmidzi, hadis ini hadis sahih riwayat Tirmidzi. Jadi untuk membatalkan puasa ketika masuk maghrib, pertama kalau ada rutab, baik, rutab itulah yang terbaik, kurma basah ya. Kalau nggak ada, maka kurma kering. Kalau ternyata nggak ada rutab, nggak ada kurma kering, maka minum air putih, kemudian sholat maghrib terlebih dahulu, baru setelah sholat, nanti bisa makan dengan makanan-makanan yang dia inginkan. Wa yaqulu ba'da iftarihi, dan dia berdoa setelah dia berbuka. Doa berbuka puasa nih sekarang ini. Apa yang dibaca ketika berbuka puasa? Qal dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Hasan rawahu Abu Daud. Hadis ini hadis hasan, bisa diterima yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bacaan ketika mau berbuka atau ketika setelah berbuka adalah dhahaba dhama wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi doa ini yang seharusnya dihafalkan bagi kita dan juga diajarkan kepada keluarga kita, ya, kepada anak-anak kita. Karena ini hadis yang sahih dari Nabi SAW. Apa artinya? Dhahaba dhama artinya telah hilang dahaga. Wa batallatil uruqu, dan telah basah urat-urat. Wa thabatal ajru insyaallah, dan telah tetap pahala insyaallah. Sekarang doa ini kapan dibacanya? Sebelum berbukakah atau setelah berbuka? Maka beliau mengatakan ba'da iftarihi, setelah berbuka. Terus apa yang dibaca ketika mau makan kurma atau rutab tadi atau minum? Maka bacaannya tetap bacaan seperti makan makanan lainnya, seperti minum minuman yang lainnya, yaitu dengan basmalah. Jadi prakteknya ketika kita sudah mendengar adzan atau masuk waktu maghrib, maka kita ucapkan bismillah. Kemudian makan rutab kalau ada. Kemudian makan kurma, kalau nggak ada rutab kurma. Dan tidak harus ganjil. Yang ganjil itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, makan rutab atau makan kurma, ganjil itu ketika seorang hendak berangkat
menuju sholat Id. Itu ada sunnah lagi ya. Sunnah untuk makan rutop atau makan kurma dengan bilangan ganjil. Adapun kalau berbuka, maka tidak harus ganjil. Ya, karena butuh dalil untuk mengatakan harus ganjil tersebut. Setelah dia makan beberapa butir ya rutop atau kurma kemudian minum, baru dia mengucapkan ini zahabat dhama wa qalatil uruqu wa thabatal ajru. Kenapa kita katakan doa ini dibaca setelah berbuka? Karena artinya sesuai, telah hilang dahaga. Kan tidak mungkin kita ini belum berbuka sudah mengatakan telah hilang dahaga. Wong belum minum kok telah hilang dahaga. Nggak nyambung nanti. Syekh Utsaimin menerangkan di situ. Bagaimana kalau seandainya seorang ini ketika dia berbuka, kondisinya tidak terlalu dahaga. Dan ketika dia makan, mungkin makanannya kering. Dan kering nggak ada kaitannya dengan dahaga. Artinya kurma itu kan kurma kering. Ketika dia berbuka, kondisinya nggak terlalu haus, nggak terlalu dahaga. Karena dia kuat mungkin. Dan yang dia makan adalah mungkin kurma. Mungkin airnya mungkin ketinggalan begitu. Apakah tetap dibaca doa ini? Jawab beliau, na'am, tetap. Karena secara umum, orang ketika berpuasa, mau berbuka, walaupun mungkin itu bukan minuman-minuman, mungkin buah atau kurma, tetap akan terasa lebih fresh. Tenggorokan lebih fresh, lebih segar. Maka tetap dibaca. Jadi tidak harus melihat kalau memang haus, hilang hausnya baru dibaca. Kalau nggak terlalu haus, biasa aja nggak dibaca. Enggak. Tetap dibaca, tapi setelah berbuka. Kemudian di antara ada berpuasa, al-bu'du 'anir rafath, menjauhi ucapan-ucapan kotor. Menjaga lisan berarti ya. Kalau kita berbicara menjaga lisan, itu menjaga dari ucapan-ucapan maksiat dan ucapan yang sia-sia. Ucapan maksiat banyak sekali, berbohong, ya, menghibah, itu termasuk juga dosa lisan. Namimah, mengadu domba, ya. Dan di zaman kita yang harus diperhatikan adalah yang masuk bagian lisan, termasuk yang harus dijaga adalah dalam komunikasi di medsos, ya, chattingan, ya, komen-komen di grup-grup atau di japri, di media-media sosial, itu juga masuk hukum memanajemen lisan. Lisan yang terwakili dengan tulisan. Maka itu juga harus dijaga. Dari dosa-dosa lisan tadi yang sifatnya haram, ghibah. Ya. Nah, ketika misalkan kita berpuasa, kemudian mungkin ada info-info yang sifatnya ini ghibah, udah kita tinggalkan. Ya. Jadi semua ini ghibah ini, udah ditinggalkan. Kalau memang itu semua pembicaraan yang nggak ada manfaatnya, grup-grup yang tidak ada manfaatnya, sudah izin keluar. Karena dengan kita terlalu banyak masuk di komunitas atau masuk di grup-grup yang faedahnya kurang, itu akan tambah menyibukkan kita dari hal-hal yang bermanfaat. Sibukkan yang manfaat, maka kita akan meninggalkan yang tidak bermanfaat tersebut. Warrafath was-sakhaf wa fahishul kalam. Ya, ucapan yang kotor itu adalah ucapan-ucapan yang berkonotasi buruk, ya, tentang masalah syahwat, tentang masalah wanita, tentang masalah ucapan-ucapan yang menyindir dan lain-lainnya. Qal wa mimma adhabal hasanat. Dan juga dia harus menjauhi hal-hal yang menghilangkan kebaikan. Wa jalbis sayyi'at, dan membawa kepada keburukan-keburukan. Dia meninggalkan, yakni penghilang kebaikan. Jadi, jamaah sekalian,
dalam berpuasa itu ada pembatal puasa dan ada pembatal pahala puasa. Puasanya sah tapi pahalanya batal. Ada yang meninggikan puasa dan ada yang menurunkan kualitas puasa. Jadi orang berpuasa sama-sama dia meninggalkan pembatal-pembatal dari mulai fajar, shadiq, dari mulai subuh sampai maghrib. Sama-sama dia tidak mengamalkan amalan-amalan yang bisa membatalkan puasa. Tapi nilainya di sisi Allah apakah sama? Jawabannya tidak. Berbeda-beda nilainya. Kalau pembatal puasa, seperti makan, seperti minum, berhubungan suami istri, kemudian muntah dengan sengaja, dikerjakan, maka puasanya batal. Dosa dan puasanya batal. Kalau batal berarti konsekuensinya nanti mengqadha dia. Mengqadha artinya bayar setelah selesai puasa, setelah selesai Ramadan, di bulan Syawal atau setelahnya wajib mengqadha. Tapi kalau dia meninggalkan pembatal-pembatal puasa, tapi melakukan dosa-dosa dan maksiat, puasanya sah, tapi pahalanya yang batal. Hilang, pahalanya hilang. Apa yang bisa membatalkan pahala puasa? Dosa-dosa lisan, dosa-dosa perbuatan. Bayangkan, kalau makan yang itu sifatnya mubah. Kalau seandainya tidak puasa, makan di siang hari mubah. Minum di siang hari mubah. Mendatangi istri di siang hari mubah. Ketika berpuasa itu menjadi haram, apalagi dengan perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang memang sebelum puasa sudah haram. Kalau ghibah sebelum Ramadan haram, maka ghibah di bulan Ramadan lebih haram. Kalau judi di selain Ramadan itu haram, besar dosanya, maka judi di bulan Ramadan lebih besar dosanya. Bisa membatalkan pahala-pahala dari puasa kita. Kebanyakan kaum muslimin bisa meninggalkan pembatal-pembatal dari sah tidaknya itu. Makan, minum, datangi istri, itu hampir semua kaum muslimin bisa meninggalkan itu. Tapi sedikit sekali dari kaum muslimin yang mampu berhasil menjauhi pembatal-pembatal pahalanya. Sedikit sekali. Dan Nabi SAW beliau bersabda, "Rubba sha'imin laisa haddu siyamihi ilal ju' wal 'atash." Kata Nabi SAW, betapa banyak orang-orang berpuasa tidak mendapatkan kecuali hanya lapar sama haus. Berapa banyak? Berarti banyak. Yang mereka berpuasa tidak mendapatkan kecuali hanya lapar saja, kecuali hanya haus. Pahalanya mana? Mungkin 0 atau mungkin hanya sedikit atau bahkan juga malah menambah dosa. Qal adamul iktsari minat ta'am. Saya juga belum mengingatkan di antara adab dalam masalah puasa adalah menghindari dari terlalu banyak makan. Menghindari adamul iktsar, tidak terlalu memperbanyak makan. Li hadithi Rasulillah, berdasarkan hadis Rasulullah, mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnin. Tidaklah anak Adam memenuhi suatu tempat yang lebih buruk daripada dia memenuhi perutnya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, puasa yang Allah Subhanahu wa taala katakan la'allakum tattaqun, dengan kalian berpuasa maka kalian akan menjadi orang yang bertakwa, adalah puasa yang benar-benar dia mengikuti bimbingannya Nabi SAW. Puasa itu dengan mengurangi makan, bukan Allah ingin menyiksa kita, tapi Allah sayang dengan kita. Dengan mengurangi makan, itu untuk takwa bisa dan untuk kesehatan juga bisa. Dan semua dokter, saya kira mereka bersepakat bahwasanya rata-rata di antara pengaruh dan efek sakit adalah dari
makanan-makanan itu. Dan hampir mereka juga sepakat dari medis bahwasanya terlalu sering kenyang, maka itu akan buruk untuk kesehatan. Maka momen puasa harusnya menjadi momen kita untuk membersihkan dari kotoran-kotoran, biar kita lebih bersih badannya, ususnya, lambungnya. Ya, di siang hari kita sudah mengkosongkan, ketika nanti di waktu maghrib ya kita makan secukupnya hanya untuk kuat. Sedikit tapi berkualitas, itulah yang terbaik. Maka kurma itu kan berkualitas dia, bisa bertenaga dan nutrisinya juga tinggi. Sedikit berkualitas itu lebih baik untuk tubuh kita daripada banyak tapi tidak berkualitas, walaupun mengenyangkan. Beliau juga mengatakan di antara adabnya adalah al-judu bil ilmi wal mali wal jahi wal badani wal khuluq. Di antara adabnya adalah dermawan. Kita jadikan Ramadan itu momen untuk dermawan, untuk berbagi. Berbagi apa aja, bukan hanya berbagi harta, berbagi makanan. Kata beliau di antara kedermawanan adalah al-judu bil ilmi, dermawan menyebarkan ilmu. Ya. Dia dermawan menasihati, dermawan memberikan pengajian, memberikan nasihat, memberikan ilmu kepada saudara-saudaranya. Itu termasuk bagian dermawan. Wal mal, dermawan dengan harta. Dia memberikan infak. Wal jah, dan dermawan dengan kedudukan. Di antara makna dermawan pertama tadi dermawan ilmu, kedua dermawan dengan harta, yang ketiga dermawan dengan jabatan dia. Dia sebagai misalkan kepala desa, sebagai lurah, kedudukan itu dia gunakan untuk mempermudah kaum muslimin. Di bulan Ramadan, kaum muslimin ingin ngurus kependudukan atau ngurus ini, ngurus itu, dimudahkan semuanya. Enggak dipersulit. Itu dermawan berarti. Jadi kalau ada orang-orang yang punya kedudukan, ya, punya jabatan, yang kaum muslimin sering bermuamalah untuk masalah-masalah administrasi, dia mudahkan, berarti orang ini dermawan banget ya. Dermawan di dalam masalah kedudukannya dia. Wal badan, kemudian juga di antara dermawan dengan fisik dia, badan dia. Ringan dalam membantu, ya, saudaranya yang butuh bantuan, ngangkat ini, ngangkat itu, dia bantu. Wal khuluq, dan juga di antara dermawan dengan akhlaknya. Akhlak yang baik itulah kedermawanan juga. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan adalah kedermawanan beliau memuncak, berlebihan, sangat pada waktu bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan. Wa bima yanbaghi fi'luhu fi syahril 'azim la ba'sa min at-tahni'ati bi dukhulis syuhur. Faqad kana Nabi SAW yubashshiru ashabahu bi qudumi syahri Ramadan wa yahutsuhum 'alal i'tina. Kemudian beliau memberikan keterangan ketika memasuki bulan Ramadan tidak mengapa untuk saling mengirim kalimat-kalimat selamat, ucapan selamat. Jadi mengirim ucapan-ucapan selamat. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ketika masuk waktu Ramadan, ini tidak mengapa, boleh untuk nyebar ya kalau sekarang di media sosial ya, nyebar di grup ya, menyampaikan ke teman-teman ya, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Apakah ada dalilnya? Jawabnya iya. Wa qad kana Nabi sallallahu, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan masuknya bulan Ramadan.
wa yahutsuhum 'alal itina, dan beliau menganjurkan untuk mengisi bulan itu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi berarti bentuk kalimatnya adalah ucapan selamat dan juga ada motivasi gitu ya. Selamat menunaikan ibadah puasa, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan ibadah-ibadah, dengan amal-amal soleh. Nah itu. Di samping ucapan selamat juga mungkin ada ucapan motivasi dan doa. Kemudian poin yang keenam, min ahkamis siyam, beberapa hukum-hukum terkait masalah puasa. Jadi hukum umum, tidak hanya sekedar puasa Ramadan, tapi lebih umum. Qala hafizahullah minas siyami ma yajibut tatabu'u fihi. Di antara puasa itu ada yang wajib mengerjakannya itu harus berturut-turut, berlanjut, tidak memutus-mutus. Ada yang wajibnya seperti itu. Kasaumi Ramadan, seperti puasa Ramadan. Kan puasa Ramadan berturut-turut 1 bulan penuh, jika dia tidak ada uzur. Wasaumu fi kaffaratil qatli wal khata'. Berpuasa karena kafarah pembunuhan yang tidak disengaja. Karena pembunuhan itu ada beberapa keadaan. Yang pertama pembunuhan amdun yang sengaja. Ada 3 ya. Membunuh itu ada 3 keadaan. Yang pertama pembunuhan sengaja. Gimana itu pembunuhan sengaja? Dia memakai alat yang memang bisa membunuh dengan niatan membunuh. Berarti ini pembunuhan amad. Maka yang pembunuhan sengaja ini adalah an-nafsu bin nafsi. Ya, nyawa dibalas dengan nyawa. Dia dihukum kisos, nyawa dibalas dengan nyawa. Kalau tidak tidak seperti itu ataupun bisa dibicarakan, maka juga boleh dengan membayar dengan kafaroh. Kafarohnya adalah 100 ekor unta. Tapi itu opsi yang kedua. Itu haknya keluarga yang dibunuh, keluarga korban. Hak pertama, kalau mereka mau nuntut nyawa dibalas nyawa, itulah haknya. Tapi kalau misalkan dia membolehkan untuk memilih opsi yang kedua adalah dengan kafaroh tadi, memberikan senilai 100 ekor unta. Nah, yang kedua ada pembunuhan, itu pembunuhan yang syibhul amad, pembunuhan yang mirip sengaja. Nah, pembunuhan yang mirip sengaja itu hanya dihukum dengan kafaroh 100 ekor unta. Tidak ada kisos dengan nyawa dibalas dengan nyawa. Mirip, ya, dia mirip sengaja, tapi nggak sengaja, mirip sengaja. Gambarannya kata para ulama adalah seorang yang sengaja ingin menghukum, niatnya hanya menyakiti, tapi malah ternyata meninggal. Niatnya ingin menghukum, misalkan ada guru, dia pengen menghukum dengan misalkan nyubit, ya, dicubit bagian telinganya atau bagian lengannya dicubit. Ternyata setelah dicubit mungkin sarafnya ada yang apa gitu, sehingga dengan cubitan tersebut malah dia meninggal dunia. Nah ini kan mirip sengaja, niatnya ingin menghukum tapi malah menjadi korban. Maka yang seperti ini hukumannya kafarah. Nah yang ketiga itu ya yang nanti dengan kafarah puasa ya, yaitu pembunuhan yang tidak disengaja. Pembunuhan yang tidak disengaja, memang dia tidak sengaja, seperti dalam kasus-kasus kecelakaan itu, di samping dia mendenda tetap ada, tambah lagi dengan berpuasa. Wa shaumi kafarati dzihar, demikian juga puasa kafarah dzihar. Kafarah dzihar, dzihar itu adalah ucapan suami kepada istrinya, anti kadhahri ummi, kamu seperti punggung ibuku. Jadi mengatakan istrinya itu
seperti ibunya, maknanya seperti orang yang seperti mahramnya. Jadi zihar. Dan itu hukum yang dosa, perbuatan dan ucapan yang dosa. Ya, beda kalau ada orang mengatakan, seorang suami mengatakan kepada istrinya, biasanya kan kalau di tradisi kita kan ya ibu seorang suami mengatakan kepada istrinya untuk ngajari anak-anaknya, ngomongnya ibu, ibu, padahal dia istrinya, bukan ibu kandungnya. Kata para ulama yang seperti ini tidak mengapa karena niatnya bukan untuk menganggap istrinya itu ibu, hanya ingin ngajari anak. Bu, ibu, padahal istrinya sendiri. Kenapa kok ngomongnya bu? Supaya anaknya nanti manggilnya ibu. Atau kalau mungkin yang sudah ngaji kadang manggil umi. Padahal bukan uminya, jelas itu istrinya. Tapi maksudnya ingin mengajarkan anaknya. Itu tidak termasuk zihar. Wa saumi kaffaratil jima' fi nahari Ramadan. Demikian juga puasa sebagai tebusan kafarah jima', ya, berhubungan dengan dengan istrinya di siang Ramadan. Itu kafarahnya secara urut. Yang pertama adalah memerdekakan budak. Kalau nggak bisa, maka dengan berpuasa 60 hari berturut-turut. Ini puasa ini harus berturut-turut ya. Yang denda-denda ini harus berturut-turut. Tidak boleh bolong-bolong. Kata beliau, wa minas siyami ma la yalzam fihi tatabbu. Ini kan faedah yang bagus ini. Ada puasa itu yang harus berturut-turut, seperti puasa Ramadan, puasa kafarah tadi, dan ada puasa yang tidak wajib berturut-turut. Kaqadha'i Ramadan, seperti puasa mengqadha puasa Ramadan. Jadi kalau ada orang misalkan sakit sepekan, atau seorang wanita yang haid, kemudian setelah dia masuk bulan Syawal, apakah wajib berturut-turut walaupun mungkin tidak ada uzur? Maka jawabannya tidak. Boleh dia selang-seling. Mungkin ketika mengqadha milih hari Senin sama Kamis, maka itu diperbolehkan. Wa siyami asyrati ayyamin liman lam yajidil hadya wa ghairi dzalika. Demikian juga puasa 10 hari bagi orang yang tidak menjumpai hadyu di dalam masalah haji dan selainnya. Kemudian as-sabi yang ke-7, poin yang ke-7. Siyamut tatawwu'i yujbiru naqsa siyamil faridati. Puasa sunnah itu bisa menambal kekurangan dari puasa-puasa wajib. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan suatu ibadah dan Allah juga memberikan ibadah yang sama tapi statusnya sunnah. Fungsinya apa? Karena Allah tahu bahwasanya tidak semua orang ketika mengerjakan kewajiban mereka mengerjakan dengan maksimal. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat 5 waktu, maka Allah berikan syariat adanya sholat-sholat sunnah. Karena Allah tahu bahwa orang-orang ketika mengerjakan sholat-sholat wajib, banyak yang tidak maksimal. Dari sisi khusyuknya, dari sisi tata caranya, dari sisi pengerjakan waktunya, masih banyak yang tidak maksimal. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan syariat dengan adanya sholat-sholat sunnah. Fungsinya apa? Untuk menambal kekurang maksimalan di dalam sholat 5 waktunya. Demikian juga puasa. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa 6 hari bulan Syawal, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Arafah, ada puasa Muharram, puasa 10 awal di bulan Dzulhijjah. Itu fungsinya apa? Untuk menambal kekurangan-kekurangan di dalam puasa wajib kita. Wasamin, kemudian yang ke-8, poin yang ke-8. Ja'an nahyu an ifradil jum'ati bisawmi wa an siyamis sabti fi ghairil faridoti. Kata beliau, ada larangan
berpuasa hari Kamis sendirian, berpuasa hari Jumat sendirian, dan berpuasa hari Sabtu sendirian, fi ghairil faridah, yang itu bukan puasa wajib, ada puasa qadha. Faedah ini maksudnya adalah dilarang seseorang itu puasa Jumat, puasa sunnah maksudnya, tanpa ada sebab. Tiba-tiba puasa hari Jumat, itu tidak boleh. Dilarang, haram hukumnya. Yang kedua, dilarang seseorang itu puasa sunnah tanpa sebab hari Sabtu. Tidak boleh puasa mutlak di hari Jumat dan di hari Sabtu. Ya. Apa hikmahnya? Wallahu alam. Kita mungkin tidak mengetahuinya, tapi kalau itu sahih dari Nabi ada larangannya, maka kita tinggalkan. Berarti selain dari 2 hari ini, seandainya kita berpuasa meskipun tanpa sebab, boleh. Misalkan hari Ahad. Hari Ahad, pas mau sarapan mungkin ternyata nggak ada makanan. Ya sudahlah, diniatkan hari Ahad ini nggak ada makanan, ya sudah puasa. Lu puasa apa? Ya sudah puasa sunnah sudah. Lu hari Ahad kok puasa sunnah? Nggak masalah. Puasa mutlak namanya. Dan itu kebiasaan Nabi. Bukan di hari Ahadnya. Tapi Nabi itu ketika dia pulang menemui istrinya di waktu pagi bertanya, kita makan apa ini pagi ini? Bila istri mengatakan, tidak ada makanan ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu puasa. Jadi menunjukkan dalam puasa sunnah boleh dadak puasa di waktu pagi. Malamnya belum ada niat, tiba-tiba pagi langsung berpuasa, sunnah boleh. Sementara kalau puasa wajib itu harus ada niat di malam hari. Jadi tidak boleh puasa wajib itu dadak. Ya, pas pagi-pagi, kemudian dia tanya ada makanan apa enggak ada. Kalau begitu ya buat puasa qadha saya yang masih punya hutang. Nah ini nggak boleh. Kalau puasa qadha harus niatnya di malam hari. Tapi kalau puasa sunnah niatnya dadak di pagi atau di siang hari itu boleh. Dan di dalam hadis itu ketika di lain harinya Nabi datang lagi ke rumahnya Aisyah, ya mungkin beliau beranggapan paling-paling nggak ada makanan, ya sudah puasa aja. Nabi SAW niatnya sudah puasa. Tiba-tiba Aisyah mengatakan, sekarang ada makanan dikasih tetangga, enak ya Rasulullah. Ya sudahlah, dibatalin aja. Itu mudahnya Rasulullah SAW. Ya, dibuat enak semuanya. Enggak ada makanan, ya sudah puasa, ayo kita puasa bareng-bareng. Sudah puasa, karena prediksi paling enggak ada makanan. Ternyata ada makanan, ya sudah dibatalkan. Ini juga faedah bahwa dalam puasa sunnah boleh membatalkan meskipun tidak darurat. Hanya sekedar pengen makan karena ada tamu, ya. Maka puasa sunnah lebih fleksibel, boleh dibatalkan. Kemudian yang terakhir barangkali, yang ke-9. Thubutu dukhulis syahri. Cara menetapkan masuknya bulan. Masuknya bulan Ramadan atau bulan Syawal. Caranya gimana? Kata beliau. Yathbutu dukhuli syahri Ramadana biru'yati hilalin. Tetap, artinya cara yang sah, cara yang benar menentukan masuknya bulan Ramadan, demikian juga bulan Syawal, adalah biru'yati hilalin, dengan ru'yah hilal. Au bi'itmami Sya'ban 30 yauman, atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bulan Hijriah itu hanya ada 2 kemungkinan. 29 hari atau 30 hari. Bulan Hijriah itu tidak ada, 28 hari tidak ada, 31 hari tidak ada. Antara 29 sama 30 hari. Nah, berarti cara ru'yatul hilal untuk Ramadan adalah
pada tanggal 29 Sya'ban. 29 Sya'ban hari apa? Selasa. Selasa ya. Nah, Selasa berarti ru'yatul hilal. Kalau ternyata kelihatan berarti Rabu berpuasa. Kalau ternyata enggak kelihatan, maka disebut dengan itmam, menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Tidak mungkin ada sampai 31 hari ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali para jamaah sekalian yang bisa kita diskusikan, kita sampaikan dari poin-poin penting terkait dengan masalah puasa, baik yang berkaitan dengan Ramadan atau yang lainnya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.